Nah, ini nikmat yang kita syukuri. Dan yang paling dahsyat lagi apa? Indonesia khususnya dan Nusantara umumnya, Malaysia, ya, Brunei, Patani, Singapura, bahkan sebagian Filipina dan Thailand, ini negeri yang boleh disebut lumbung ilmu kerohanian Islam. Dan sekarang yang paling banyak memberikan ruang itu adalah negeri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau di jiran kita aneh-aneh dikit difatwain sesat. Ya, ulamanya nggak semuanya ngerti ilmu zahir dan batin. Ya. Akhirnya beberapa sahabat kita di jiran itu difatwakan sesat. Dicabut tauliyah. Tauliyah itu semacam izin untuk mengajar secara terbuka. Dan Bapak Ibu, kalau di jiran, ini saya nggak mau, bukan jelekin, mereka bagusnya Ustadz bisa dikontrol. Kalau di Indonesia kan nggak bisa ngontrol Ustadz, Pak. Siapa yang ngontrol Ustadz? Oh, kami ini bisa senakal-nakalnya, se-ekstrem-ekstremnya. Karena nggak ada KPK-nya Ustadz, nggak ada polisinya Ustadz kan? Nggak ada yang ngawasin kami. Kalau di jiran, kelebihannya itu positifnya. Kelemahannya apa? Saya kalau dapat izin di Bekasi ini Jawa Barat. Bener Jawa Barat ya? Kayak sok lupa aja gitu ya. Ya. Padahal rumah saya kan di Depok juga, Jawa Barat juga. Dapat izin tauliyah ngajar di Jawa Barat, saya nggak boleh ngajar di Jawa Tengah secara terbuka, kecuali di ruang yang sifatnya tertutup. Alhamdulillah al-faqir, mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua boleh ngajar tanpa perlu tauliyah. Nikmat tidak? Nikmat sekali. Nikmat sekali. Nah, coba tanya ustadz-ustadz itu, kenapa dia tidak bersyukur? Kenapa masih kata-kata menghujat masih banyak, kata syukurnya kurang? Kritik beda dengan hujat, bro. Ya, beda nggak? Kritik dengan menghujat. Dan ulama yang belajar ilmu tasawuf, ulama yang paling sedikit menghujat, bahkan tidak ada kamus menghujat. Kenapa? As-sibab, ya. Sibabul muslim fisqun, hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Menghujat, mencaci maki sesama muslim itu fasik. Kita kritis, tapi kita tidak penghujat. Beda nggak? Kalau kritis, ujungnya nasihat yang tulus dan nasihat disampaikan secara elegan. Nih, mohon maaf, ada yang pernah jadi ketua panitia, Pak RT, Pak RW, jadi Pak Lurah atau pemimpin. Ditegur orang di tengah keramaian, seneng nggak? Terus kenapa Ustadz mencontohkan menghujat pemimpin yang ngasih izin dia berceramah di tempat terbuka? Itu contoh baik atau contoh yang buruk? Kalau si Ustadz bersyukur kepada Allah, jika dia ingin memperbaiki umara, datangin umara itu secara pribadi. Kata-katai dia di sana. Karena gengsi dong, saya penguasa, masa dikata-katain ente Ustadz. Itu yang terjadi di Saudi. Maka Syekh Maturud, Syekh Suraim, ya? Syekh Suraim sudah nggak boleh ceramah. Alasannya udah tua, padahal bukan itu. Kan tua juga Syekh Sudais. Beberapa syekh yang terindikasi ikut Ikhwanul Muslimin, memuji Hizbut Tahrir, lewat Pak. Udah nggak boleh ngajar di Saudi, negara yang katanya paling islami di dunia. Nggak, yang paling islami negeri ini. Yang paling islami Indonesia. Coba antum mohon maaf, walaupun ini kurang baik ya, buat pengajian tutup jalan, baik nggak? Nggak baik sebenarnya. Tapi di Indonesia boleh-boleh aja nggak? Itulah hebatnya Indonesia. Bener nggak? Iya, Pak RW-nya Muhammadiyah, masyarakatnya NU, bisa aja orang-orang buat pengajian. Muhammadiyah kan nggak pernah Pak nutup jalan kan? Nah dia nutup jalan nggak protes juga tuh orang Muhammadiyah. Iya, paling ngomel doang belakang. Nah, ini negeri berkah sekali, berkat ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa, itu dia rahasianya. Semua ini berkat kita mengikuti ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi.
Yang saya hormati pengurus Surau Ribat Jati Kramat, ya. Ini surau khusus mengajarkan tarekat Samaniyah. Makanya kalau datang usahakan Isya, karena ada baca rotib Saman. Ya, talqin belum, zikir dulu kita, rotib dulu, nantilah talqin tuh nanti. Karena di Ribat itu ngaji, zikir, khidmat. 3 aja. Ngaji itu ta'lim, ngaus, pengajian, ta'allum. Kenapa? Ilmu gak pakai merem. Al-ilmu bita'allumi, ilmu mesti diambil dari ahlinya. Gak bisa pakai duduk sajadah 40 hari 40 malam, gak bisa. Itu yang didapat zauq, ilham, isyarat. Kalau ilmu mesti diambil dari lisan. Dan syarat berthariqat ahlus sunnah mesti mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat itu ada fiqh, ada akidah. Ada fiqh, ada akidah. Tasawuf itu gabungan semua itu. Maka di sini nanti ada bab tauhid. Tenang aja. Tauhidnya tasawuf lebih simpel, Pak. Nggak ribet. Nggak pakai teori-teori soluhi, tanjizi. Pernah dengar nggak soluhi, tanjizi? Bingung kan? Saya sebut sudfah. Ngerti nggak istilah sudfah? Ya nggak semua juga ingat. Ya. Kalau mustahil akli, ingat ya. Mustahil akli, mustahil naqli. Kalamullah qadim. Masuk. Pernah dengar? Cuma berapa yang ngangguk? Itu ribet. Kajian begitu ribet. Karena itu untuk berdebat. Kalau ilmu tauhid tasawuf bukan untuk debat, tapi untuk dirasakan. Makanya dia lebih simple, lebih mudah, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, ngaji tasawuf itu bukan meribetkan agama, justru memudahkan beragama. Sholat subuh itu berat nggak? Kalau antum bertasawuf, sholat subuhnya nanti ringan. Tahajud berat nggak? Kalau belajar tasawuf, nanti tahajudnya jadi ringan. Duduk zikiran 1 jam, berat nggak malam hari? Berat, tapi kalau sudah ngambil thariqat malah seneng, malah candu. Sedekah berat nggak? Tapi kalau sudah belajar zikir, belajar ma'rifatullah, sedekah jadi gampang. Ngeluarinnya kayak gampang masuknya, gampang keluarnya. Gitu. Itulah sebabnya ahli tasawuf gak pernah pelit sama ilmu. Terus kenapa kalau mbah-mbah kita dulu, kakek-kakek kita dulu kalau ngaji tasawuf tengah malam, itu zaman PKI. Kalau ada orang ngumpul-ngumpul, itu nanti bisa diciduk. Zaman-zaman penjajahan, gak boleh orang ngumpul, maka pengajiannya jam 12 malam. Sekarang ya gak perlu. Tapi ada tetap majelis jam 12 malam, jam 3 itu ada. Bukan ngudut ya. Ada. Itu ngaji nama sifat Allah. Nah, tapi belum masanya ya. Ada nanti. Kajiannya udah 12 sampai subuh. Kuat ngantuk tak? Paling badannya doang udah nekuk kayak huruf waw. Kepalanya nunduk. Ya, saya yakin kalau nanti sudah mengenal orang kecanduan ngaji. Ya, insya Allah. Ini alhamdulillah ada Haji Iman, ya, ada Haji Syam, ada Buya Firdaus, ada mana nih Ustaz Rahmat, mana Ustaz Rahmat? Oh, Ustaz Rahmat, ya, bajunya putih soalnya. Ada banyak dan juga disupport oleh teman-teman Ribat dari tempat yang lain, ya. Semoga Allah memberkahi mereka-mereka yang sudah mempersiapkan tempat ini dan timnya Haji Iman, ya, Masya Allah, barokah Haji Iman. Ya, format suraunya sudah pas karena di tengah pemukiman. Aslinya zikir saman itu Bapak Ibu itu ada zikir berdirinya. Kenceng. Nah, khusus di sini pakai yang lembut karena di tengah pemukiman. Takut nanti jadi masalah ya. Ntar banyak yang lapor sama Pak RT Pak RW-nya. Jadi repot kita.
intinya, ujungnya zikir. Kalau zikir keras, lembut, berdiri, duduk, itu cuma metode. Metode boleh diganti, ujungnya jangan diganti. Ajarannya tidak boleh diganti, metode mengajarkannya boleh diganti. Ya, ini kita beda. Jadi yang direvisi, yang ditajdid dalam thariqat bukan ruhnya thariqat, bukan zikirnya, tapi cara berzikirnya boleh direvisi. Ya, karena di zaman 100 tahun yang lalu sudah ada belum orang jadi karyawan? Berangkat pagi pulang sore. Tidak ada. Makanya thariqat ini muncul di zaman belum ada pegawai PNS, karyawan, belum ada online-onlinean. Mereka mengajarkan untuk zamannya, maka kita ambil inti ajaran mereka, kita kemas sesuai zaman kita. Insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah membuka hati kita semua, memudahkan kita untuk memperbaiki apa yang kurang, membersihkan hati yang sakit, yang bernoda, pikiran yang tidak lurus, jiwa yang masih gelisah, semoga Allah beri ketenangan, hidup yang masih terganggu, terhalang urusan-urusannya, semoga Allah mudahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya nasin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita masuk ke halaman, kalau di sini kitab Al-Luma, ini cetakan Darul Kutub, sebenarnya cetakan yang lebih bagus, cuma saya dapatnya cuma ini. Kita masuk ke halaman 26, bab at-tasawuf ma huwa na'tuhu wa mahiyatuhu. Apakah itu tasawuf? Apa sifat dan karakternya, hakikatnya? Qala Syekh, kitab ini dikarang oleh Imam Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi. Ini satu wilayah dengan Imam Ghazali. Bedanya Imam Ghazali dari wilayah Ghazal, ya, tapi sama-sama Tus, ya. Beliau mengatakan fa amma tasawuf wa na'tuhu wa mahiyatuhu, ya. Adapun tasawuf, sifat, karakter dan hakikatnya, faqad su'ila Muhammad ibn Ali Al-Qassab. Bapak Ibu sering dengar nama Imam Junaid Al-Baghdadi? Sering dengar? Jadi tarekat itu semuanya dari, kalau enggak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Abu Bakar, Sayyidina Ali. Di abad ketiga, kalau enggak jalur Junaid, jalur Bayazid. Dalam tarekat, teman-teman, tidak ada melihat ras. La Arabi wala Ajami, la Jawi wala Minangkabawali, wala Bantani wala Sundawi, wala, tidak ada. Semuanya hamba Allah, selesai. Maka wali nggak mesti muka Arab, wali nggak mesti zuriat Nabi, wali bisa jadi hidungnya pesek. Saya udah ketemu banyak wali muka hidung pesek, Pak. Serius, orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang Palembang, orang Aceh, orang Banten, orang Sulawesi, orang Kalimantan, banyak, bukan main. Ambon, Masya Allah, ya. Ternyata kita terjebak kepada ras, ya. Ini kan lagi rame masalah suku-suku, ya. Ngerasa lebih pribumi, padahal dua-duanya belum tentu pribumi juga. Baik. Usuila Muhammad ibn Ali Al-Qassab, ditanya gurunya Imam Junaid, yaitu Muhammad bin Ali Al-Qassab, bahwa Ustazul Junaid rahmatullah alaihi wa qad sallallahu. Ini yang edit kitab ini kayaknya bukan sufi beneran ini. Jadi ini beda aja. Kalau Imam Sufi kita bacanya qaddasallahu sirrah. Dia masih ditulisnya rahimahullah. Ini bukan dari pengarang, ya, ini dari pengedit kitab yang jual kitab ini. Jadi kalau nyebut nama imam, idealnya bacanya apa?
qaddasallahu sirra, semoga Allah mengkuduskan, menyucikan sirnya. Sir beda dengan jiwa. Jiwa itu masih bagian imateri dari diri kita, tapi berhubungan langsung dengan alam yang nyata. Itu jiwa. Itu jiwa. Selama ini latihan-latihan kejiwaan yang banyak. Maka muncullah ilmu-ilmu, baik di thariqah ataupun di pernafasan dan lain-lainnya, hanya untuk mencari warna-warna jiwa, warna-warna aura dan cakra, warna-warna latifah, begitu di dalam, atau lataif dalam ilmu thariqah. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita memperbaiki diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulang-ulang itu sering-sering ya. Ditanya beliau Imam Al-Qassab anit tasawuf, mengenai apa itu tasawuf. Apa jawaban beliau? Ini jawaban tanpa menggunakan ilmu mantik. Jadi ini jawaban yang sifatnya ekspres, yang mudah dipahami. Orang kalau tanya apa itu tasawuf, apa jawaban beliau? Akhlaqun karimah, akhlak yang pemurah, bukan mulia. Karimah artinya apa? Pemurah. Apa bedanya mulia dengan pemurah? Pemurah itu kita dihardik, kita nggak balas menghardik. Ada tamu ngerepotin, tapi menghormati dia, dan kita bermurah hati dan nggak merasa terbebani menyambut dia. Itu karimah. Karimah, bermurah hati itu ketika orang mengganggu kita, kita nggak merasa terganggu. Orang yang kita bantu nggak tahu diri dan nggak tahu jasa, dan kita nggak baper, itu namanya karimah. Begitu loh. Gimana? Bantu orang nih, terus dia nggak ingat jasa kita. Antum ngomong gimana? Apa kataku? Tuh kan dia aneh, bantu nggak ada kata terima kasih. Ngomong aja nggak ada. Kalau muncul kalimat itu, berarti kita masih proses menuju tasawuf. Jangan kecewa, tenang aja. Kan nggak ada orang sempurna. Masih begitu nggak? Ya nggak apa-apa. Berarti antum memang pantas menjadi ahli thariqah. Kalau nggak udah jadi wali Allah berarti. Bos ngaji di sini. Ya, mengalami itu nggak? Ya, kita bantu orang, lalu dia lupa ngucapin terima kasih sama kita. Bantu itu kan nggak mesti materi. Bisa materi, bisa link, bisa komunikasi, bisa macam-macam, ya. Itu akhlakun karimah. Nah, kapan akhlakun karimah ini muncul? Zaharat fi zamanin karim min rajulin karim ma'a qaumin kiram. Yang muncul pada masa yang pemurah, dari seorang yang pemurah bersama kaum-kaum yang mereka mulia dan pemurah. Itu sufi menurut Imam Al-Qassab. Jadi kayaknya beliau ini punya murid pelit-pelit. Jadi ketika muridnya nanya, tasawuf itu apa Tuan Syekh? Jawabannya gitu, ente pemurah katanya. Tapi insya Allah jamaah ribat ini nggak ada yang pelit-pelit. Alhamdulillah ya. Ini ada yang belum pulang ke rumahnya malah dari tadi pagi benerin air ya. Semoga Allah berkahi hidupnya ya. Insya Allah. Maaf ya Bu Haji ya, tersita nih suami tercayang. Dan karim, orang yang disebut karim, dia yang beramal, berjasa dan tidak merasa berjasa. Udah gitu loh. Guru itu mesti begitu, maka walaupun baper tetap dimakan hatinya. Jadi makan hati itu kerjaan guru tiap hari. Cuma bedanya makan hati guru sama murid, kalau guru makan hati habis itu dibuang, selesai. Guru kalau kesel bentar doang istighfar dia selesai. Kalau murid gimana? Aneh nggak mau berguru lagi sama dia. Masa mursyid begitu? Ente aja jadi mursyid, tiga kalau udah beres. Aneh cari yang lain lah. Gitu. Oh berarti dia cari malaikat. Guru itu nggak ada yang malaikat.
Guru nggak ada yang malaikat, Pak. Para petani di masa zaman Rasulullah itu kecewa karena mengikuti saran baginda Shallallahu Alaihi Wasallam untuk teknik pekerbunan, cara perkawinan bunga apa dengan bunga apa, gagal. Tapi mereka nggak lari dari Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kan kamu lebih tahu urusan duniamu. Jadi Nabi itu salah untuk benar. Supaya para sahabat faham, ada kalanya saya berbicara, kalian telan mentah-mentah, ada kalanya kalian pikir-pikir dulu, ini ujian atau ajaran. Itu beda, ya. Oke. Maka ada sisi manusiawi Rasulullah SAW, ada sisi rohani Rasulullah SAW. Sekelas Rasulullah SAW, sisi manusiawinya bisa ada kesalahan, tapi bukan dosa. Salah bukan berarti dosa. Beda nggak salah sama dosa? Dosa itu durhaka. Kalau salah itu karena kita nggak ngerti, kita keliru, itu salah. Tapi kalau durhaka, ente sengaja ngelawan yang sebenarnya nggak boleh gitu, atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya dikasih tahu. Nah itu termasuk di situ. Nah ini perbedaan-perbedaannya ya. Jadi karim, saya ulangi, karim, man huwa karim? Karim alladhi ya'mal wa yansa amalah wa lam yashhad amalah. Orang yang beramal, berjasa dan dia tidak memandang jasanya. Sederhana bertasawuf. Itu ujung gimana supaya sampai ke sana? Nah, disitulah perlu talqin zikir, zikir ratib, zikir hizib, kemudian suluk, zikir lataif, zikir nafi isbat, tahlil, zikir ataqah, manaqib, gunanya untuk itu. Cuma saya kasih kabar, di ribat kita tidak mengamalkan manaqib, ya, karena sudah habis waktunya. Ngaji aja udah habis waktunya. Ngaji baca kitab itu udah habis waktunya. Saya lebih senang baca kitab jelasin daripada hanya manaqib lalu kemudian zikir kita pulang. Ya, kan nggak semua orang bisa manaqib. Namun beda guru, beda metode. Saya tidak menganggap remeh manaqib. Bagi saya manaqib itu penting. Tapi kami minta ampun kepada Allah, kami belum sanggup buat manaqib. Jadi saya lebih mengutamakan ta'lim. Su'ilal Junaid. Nah, sekarang muridnya. Tadi Imam Al-Qassab, sekarang muridnya Imam Junaid. Apa itu tasawuf? Qassab mengajarkan yang praktis, Imam Junaid mengajarkan yang dalam. Praktis keluar, kalau di ke dalam. Apa kata Imam Junaid? Jadi engkau tidak akan sanggup untuk berakhlak pemurah kalau tidak melakukan ini, gitu maksud Imam Junaid. Maka Imam Junaid mengatakan at-tasawuf an takuna ma'allahi ta'ala bila alaqatin. Engkau bersama Allah, engkau merasakan hadir bersama Allah bila alaqah, tanpa alaqah, gantung, tanpa perantara maksudnya. Jadi ruhani kita langsung terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka spesial tasawuf apa? Walaupun kita diajarkan tawasul banyak, tapi kalau sudah zikir sendiri-sendiri nggak? Walaupun zikir jamaah, tapi hakikatnya sendiri nggak? La ilaha illallah, la ilaha, itu sendiri nggak? Cuma suara kita kenceng. Sebenarnya itu sendiri. Jadi tidak mengandalkan orang yang duduk di depan yang bernama mursyid itu, enggak. Kalau itu namanya cari berkah, dapat berkahnya. Nih, kalau berkah gampang. Saudaraku yang makan Allah, berkah itu cukup dengerin orang baca Quran, zikir, itu langsung dapat berkah. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat Al-A'raf, ya. Itu berapa ayat terakhir ya? 204 Pak, 200 berapa itu? 3 ayat terakhir surah Al-A'raf. 3 ayat terakhir surah Al-A'raf, ya. Jika engkau mendengarkan Quran, termasuk mendengarkan zikir, mendengarkan orang baca aurat, baca hizib, baca ratib, baca pengajian, dengarkanlah dan simak
semoga kamu mendapatkan rahmat. Rahmat itu isinya berkah. Jadi kalau cukup denger doang sudah dapat berkah. Setel di TV, lagi nyetir, lagi bawa motor atau mobil, setel sesuatu dapat berkah. Tapi kita masih pakai alaqah, masih pakai perantara. Ya, masing-masing kita bisa merasakan bertuhan itu ada. Jadi masing-masing kita bisa merasakan koneksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mesti jadi mursyid, ya. Oke. Nah, orang kalau sudah bersama Allah, nih, lutut ente kelihatan, seksi tuh, lutut kelihatan. Orang kalau sudah bersama Allah, Allah itu bernama Karim, Maha Pemurah. Coba perhatikan. Allah setiap hari memberi rezeki hamba, tapi hamba setiap hari nyalahin Allah, bener gak? Orang yang nyalahin Allah itu setiap hari masih dikasih nafas gak sama Allah? Masih dikasih gak gerak jantungnya? Masih dikasih sehat gak orang itu? Masih. Pemurah gak Allah itu? Pemurah. Kita kalau kesel sama orang, kita cekek orang kalau perlu, kita gambar kalau perlu, ya. Mampus tuh orang, maunya kita. Nah, orang kalau sudah bertasawuf, kenapa dia bisa menjadi karim, pemurah? Karena dia merasakan hadirnya zat yang maha pemurah. Allah aja begitu, Allah aja pemurah, Allah aja maha baik, masih dikata-katain hambanya, apalagi saya gitu. Itu konsepnya begitu. Allah raja alam semesta, betul? Rabbul alamin, malikul mulk. Maka siapapun yang menjadi raja, menjadi pemimpin, siap-siap dikatain orang walaupun benar. Sekelas Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin di tanah Arab, habis bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang, apa yang terjadi? Datang sekelompok orang membicarakan Nabi SAW. Apa katanya? Nggak adil tuh si Muhammad. Terus bilang, ada yang nyolek, lu ngomong, datang sono. Datanglah si Arab. Apa kata dia? Ya Muhammad, nggak ya Rasulullah lagi. Ya Muhammad. Di riwayat Bukhari pakai ya Rasulullah, masih oke. Berarti ini terjadi lebih dari sekali. Ya Muhammad, ittaqillah. Hati-hatilah engkau, berbuat adil engkau. Siapa yang ngomong? Itu dia ngomong begitu, di samping Nabi Muhammad SAW ada panglima Khalid ibn Walid, langsung keluar pedangnya. Kata Nabi, ente masukin lagi. Kenapa? Orang itu masih verbal. Orang verbal belum bisa diperkarakan hukumnya, hanya bisa diantisipasi, tapi belum boleh dia dihukum secara keras. Kalau baru ngomong verbal, itu yang dipakai di Indonesia, alhamdulillah ya. Indonesia nggak terlalu inilah. Cuma sekarang udah lapor melapor ya gayanya, dikit lapor, oh gaya benar melapor-lapor. Ya. Rasulullah digituin orang suruh, ya, padahal Rasulullah SAW paling berhak. Kalau Nabi selain Nabi Muhammad SAW pasti ajudannya sudah langsung gorok gitu orang. Tapi kalau sang Muhammad yang disebut dalam 2 ayat terakhir surat Taubah, wabil mu'minina raufur rahim, terhadap orang beriman sangatlah rauf, sangatlah penyayang. Maka Nabi SAW maafin dia. Tapi beliau buka surat takdir, kan lembaran takdir itu ada apa kata beliau? Akan muncul dari orang itu kelompok yang Al-Quran ada di kepala, di lisan mereka, tapi gak tembus ke dalam sini aja, gak tembus apalagi dada. Dianggap gak sah. Ente ahli bid'ah semua, ente orang-orang tauhid semua menurut mereka. Ya, kalau kita pernah, saya dulu pernah meyakini seperti itu, orang di luar pemahaman saya begitu. Alhamdulillah Allah selamatkan. Maka kita terhadap orang ekstrim, kita doakan semoga dia terbuka hatinya. Siapa tahu nanti hatinya Allah lapangkan, pikirannya Allah buka. Ya, jadi nggak boleh benci juga sama Wahabi, bro. Ya, mentang-mentang udah belajar Thariqah terus benci sama Wahabi, nggak boleh.
orang-orang yang sedang menjadi salafi, jadi kelompok-kelompok itu mereka sedang mencari kebenaran sama kayak kita. Bedanya dia merasa paling benar, gitu aja bedanya. Itu yang harus disembuhkan ya. Imam Junaid punya murid namanya Ruwaim, bukan Ruam. Siapa nama muridnya? Ruwaim. Jadi Junaid di bawahnya ada nama Ruwaim. Ruwaim itu temannya Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ngajari sifat 20. Siapa imamnya? Ruwaim. Ruwaim bin Ahmad qaddasallahu sirrahu. Ditanya mengenai tasawuf, apa jawabannya? Istirsal an-nafsi ma'allahi ta'ala ala ma yuriduh. Istirsalun nafs, membebaskan belenggu jiwa bersama Allah, lalu membiarkan diri ini diperlakukan Allah sesukanya. Maksudnya apa tuh? Ini bukan Jabariyah ya, bukan fatalisme, bukan. Nggak ada urusannya dengan aliran-aliran akidah, ini bab rasa. Mohon maaf nih, ibu-ibu nih, mohon maaf. Kalau bukan kekasih kita yang megang, marah nggak? Marah nggak? Kamu kurang ajar gitu ya. Ya, kalau ada orang yang nggak disukai oleh perempuan megang dia marah Pak. Tapi kalau yang dia sukai megang dia gimana? Lagi dong. Siapa yang ngomong tuh? Paham nggak maksudnya? Jadi orang-orang yang bertasawuf itu belajar mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, apa yang dia mau, itulah yang engkau mau. Itu bertasawuf. Mudah nggak bertasawuf? Mudah kok, segitu doang. Cobain kalau kuat. Apa yang dia mau, itu yang kita mau. Kita senang apa yang dia senang, itu namanya bertasawuf. Dianya Allah di situ. Allah menghukumkan, mensyariatkan apa, kita ngikut. Allah menakdirkan apa, kita terima. Menyerahkan dirimu dengan apa yang Allah mau. Maka yang dia mau, pasti itu yang terbaik untuk kemauanmu. Berarti orang-orang yang egonya tinggi, itu gagal bertasawuf. Nah, orang tarekat itu egonya masih ada. Itu sebabnya nggak usul-usul, tengkar masalah mursyid, tengkar mengenai wakil talqin, tengkar mengenai pewaris, tengkar mengenai manaqib, rebutan majelis, rebutan murid. Ngapain coba? Dan Imam Sya'rani wanti-wanti itu di kitab-kitab beliau, ada beberapa kitab beliau mengatakan hati-hati ya, di Lawaikul Anwar ya, Al-Anwar Al-Qudsiyah, beliau bilang hati-hati. Nalkinin orang, mimpin zikir, irsyad, jadi mursyid, itu ada sisi egonya. Ada sisi egonya di situ. Ini yang membuat orang rusak antara murid dengan murid, guru dengan guru, bahkan murid durhaka kepada guru, itu terjadi. Itu terjadi. Nah, berarti mereka belum sampai kepada ujung tasawuf, baru bawa nama thariqat, sok-sokan nyupi, tahu nyupi? Sok-sok jadi sufi. Tasawuf ini orangnya kan disebut sufi. Belum, ente baru salik murid. Jadi murid pun kayaknya belum pantas, apalagi jadi mursyid. Orang begitu tuh, ya. Jadi murid pun belum pantas, karena murid dari kata iradah. Iradah itu belajar-belajar, mefanakan, menghabiskan, melenyapkan kehendak diri, tunduk kepada kehendak Allah. Itu namanya murid. Belajarnya gimana? Belajar melalui kehendak guru. Guru bilang, kamu datang ngaji, datang kita ngaji. Nah, diribat karena kita belum buat bayat, kecuali untuk khawasul ashab, ya, orang-orang tertentu, kita hanya mengandalkan kesadaran.
Kita buat pengumuman, pengajian terbuka umum, datang lah, yang nggak datang ya sudah. Dan alhamdulillah ini orang-orang yang sadar yang datang. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Di luar sana orang udah banyak buat talqin, khotam, zikir jamaah khususiyah, tapi sedikit orang yang buka kitab-kitab yang menjelaskan rahasia-rahasia dari manaqib, khotam, sistem bertasawuf, itu jarang. Maka kami memilih yang ini, gitu. Kenapa Nabi SAW mengatakan, ya, naumul alim, tidurnya orang yang alim lebih utama daripada sholatnya orang yang jahil. Karena orang yang alim tidur tetap alim. Kalau orang jahil tidur, dihitung sholat nggak? Nggak ya? Orang jahil sholat dihitung alim nggak? Maka orang jahil itu mau dia tidur, mau dibangun, dia nggak alim, dia jahil aja. Kalau orang alim, dia tidur, dia sholat, dia makan, dia kawin, bahkan dia konflik dengan pasangannya, dia tekar di jalan, dia tetap alim. Ya, dia tetap disebut alim. Itu kelebihannya. Maka seandainya majelis zikir bubar, majelis sholawat bubar, ilmu ini nggak boleh bubar. Gitu maksudnya. Ya, jadi kita alhamdulillah di Ribat kita sudah mendisiplinkan teman-teman kita semua, tidak ada majelis kecuali ada ngaji kitabnya. Nah, di sini alhamdulillah ada taklim apa aja dah sini? Senin dan Selasa kajian kitab apa? Barakil Budia apa? Sama Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat ini termasuk yang awal-awal ngaji di Ribat Ciputat, ya. Waktu awal-awal saya buka, ini yang pertama ikut dan sudah suluk, ya, 30 hari Thariqat Naqsyabandiyah langsung dengan guru saya di Sumatera, ya. Terus apa lagi? Rabu Kamis Dalal Khairat, baca dalail dengan cara yang pelan, tidak seperti kami di pesantren cepat-cepat gitu ya. Cepat kami itu sebenarnya pelan. Nah, beliaulah Buya Firdaus, beliau ini tidak hanya ahli zikir tapi juga seorang anggota, ya, TNI AU, Paletkol tersesat di Thariqat. Mengamalkan kitab zikir, sholawat, dalail, khairat. Ini salah satu pilar-pilar amalan kita, baca kitab sholawat. Ya, sholawat. Tenang, bacanya pelan-pelan. Kalau di Ribat Ciputat bacanya cepat karena kebanyakan santri. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina cepat. 15 menit satu hizib selesai. Kalau di sini 40 menit baru beres gitu. Tapi orang yang nggak bisa bahasa Arab, yang bisanya cuma baca Quran, bisa mengikuti. Katanya ada makan-makan apa gitu nanti ya katanya. Katanya ada pesta-pesta kambing segala katanya. Suka-suka beliau itulah ya. Maklum ya. Ya, gadang salero kata orang Padang tuh ya. Oke, terus apa lagi? Majelis ibu-ibu ada hari apa? Tasawuf Sabtu malam Minggu oleh Ustazah Rafi, ya. Beliau itu Ustazah Rafi, mana Ustazah Rafi? Masih muda, anak satu. Beliau ini cucu dari salah satu pendiri lembaga ahli sunnah yang di Sumatera Barat. Jadi pendirinya kan banyak. Salah satu pendirinya namanya Syekh Zakaria Labaisati Malalo. Itu kakek guru saya. Jadi saya berguru ke Abu Ya Hasan Al-Basri, guru saya Tarekat Samaniyah dan Naqsyabandiyah, yang ngajarin kitab Ghazali, yang ngajarin kitab Hikam, yang ngajarin kitab Risalah Kusyairiyah. Beliau punya guru namanya Syekh Zakaria. Syekh Zakaria ini gurunya banyak, kawannya banyak. Ada yang di Aceh, ada yang di Kampar, di Riau, ada yang juga orang Arab, ya. Nah, itu cucunya Ustazah, istrinya beliau, ya, Rafi. Ya, ibu-ibu silakan ngaji, ya. Itu syekh yang saya sebut tadi satu angkatan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, cuma lebih muda dikit gitu. Cuma di orang sana. Saya nggak tahu juga kenapa kalau muallimnya kebanyakan orang Sumatera, Pak. Ada Jawa, ada Madura, cuma lebih dominan orang Sumatera. Tapi tim khidmatnya banyakkan dari Pulau Jawa, dari Betawi, dari Jawa, dari Sunda, alhamdulillah. Karena kita sebutkan di Ribat tidak ada ras, yang ada cuma
Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Udah gitu ya. Oke, zikir. Langsung ada zikir tuh ibu-ibu. Ibu ya. Silakan diikuti. Ini memang sengaja Ribat di Jati Keramat kita buat format lebih dekat kepada masyarakat. Ya, kalau di Ciputat lebih kepada keilmuan mendekati kampus pesantren awam. Jadi orang awam boleh ikut, tapi kitabnya kitab kampus, kitab pesantren. Ya, lalu ada hari Selasa baca kitab, Jumat zikiran itu di sana di Ciputat. Ada di Matraman itu orang-orang yang kita sudah tandain ini orang udah lama ngaji baru boleh ke Matraman. Gitu biasanya ya. Matraman tempat saya mukim ya. Karena di Depok udah nggak muat. Ya, kita bawa ke Matraman. Ada lagi di Buaran. Nah, Buaran ini insya Allah kita lagi buat surau. Kalau ini kan surau di pemukiman. Nah, di sana surau mungkin bentuknya nanti gabungan ya surau Nusantara lah ya, gabungan mix karena saya memorinya orang Sumatera, saya buat surau ala Sumatera, tapi pengurusnya ada orang Jawa karena ketuanya istri saya itu orang Jawa Pak. Nanti kita buat ada Jawanya, mungkin nanti akan dominan Jawanya nanti, karena saya sudah ketemu ada orang yang bisa bikin bangunan ala Jawa dan itu udara masuk tanpa perlu banyak pakai AC. Ya, mohon doanya ya. Insya Allah. Kalau itu jadi, kita bisa bersuluk di sana, berkhalwat, talqin di sana, bisa banyak di sana. Insya Allah. Tempatnya nggak besar, cuma 3.000-an meter. Alhamdulillah ya. Antum nanti bisa bolak-balik tuh, mau zikir keras-keras itu juga bisa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Buarannya bukan Buaran Bekasi, bukan ada di Bekasi. Bukan Buaran Sono, Buaran BSD. Ya, BSD. Ya salam. Udah GR aja nih. Iya. Di sini ada Buaran juga. Ada Buaran kampung sawah. Oh, ada Buaran. Ambiaran betul. Oke, kembali ke laptop ya. Jadi apa itu tasawuf? Ini yang dicapai Imam Ruwain. Tasawuf itu meleburkan kemauanmu dalam kemauan Allah. Jadi apapun yang terjadi sama kita, yang kita usahakan, kalau yang kita mau sampai, berarti Allah sedang meridhoi yang kita mau. Tapi kalau yang kita mau nggak kesampaian, berarti Allah bilang yang kamu mau itu nggak baik. Ini aku pilihkan yang terbaik. Lebih sayang Allah kepada hamba atau lebih sayang ibu kepada anaknya? Mana yang lebih sayang? Lebih mengerti Allah keperluan hamba atau lebih mengerti orang tua keperluan hamba? Oleh karenanya, apapun yang Allah mau takdirkan kepada kita, pasti itu pilihan yang pas di saat itu, bukan selama-lamanya. Maka orang-orang yang saya nggak sebut gagal, orang-orang yang belum sukses itu bukan berarti dia gagal, dia belum sukses saja. Belum sukses ini kan bisa jadi menuju sukses, apalagi nanti yang belum terpilih jadi wakil rakyat, ya mungkin belum sukses aja. Jadi nggak usah, mungkin jalannya bukan di situ. Mungkin jalannya bukan. Kalau seandainya dia jadi, mungkin dia korupsi. Bisa jadi. Maka Allah hindarkan. Ya. Coba bayangin Pak. Satu orang nyalek ngabisin berapa duit untuk biaya kampanye? Berapa duit? Di Bekasi. Untuk DPRD. Berapa Pak Haji? Ratusan juta mah lewat Pak. Ada 1 M, 2 M katanya minimal 2 M. 2 M bisa menghidupi beberapa keluarga itu Pak.
dalam setahun bisa beberapa keluarga hidup dengan itu. Seandainya dia sedekah, itu kan lebih baik sebenarnya. Ya, sebenarnya ya. Su'ila Samnun qadasallahu sirrahu, ditanyalah Samnun ani tasawuf, mengenai tasawuf. Apa jawaban beliau? Alla tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'un. Engkau tidak dikuasai oleh sesuatu pun selain Allah, dan engkau tidak merasa memiliki sesuatu pun selain Allah. Jadi kalau kita diberi rezeki, jangan merasa memiliki. Nanti kalau ada orang minta sedekah, kita nggak mau ngasih. Termasuk punya ilmu, termasuk jadi mursyid. Banyak orang jadi mursyid nggak mau ngangkat orang, karena dia nganggap muridnya nggak ada yang sampai ke makom dia. Ya boleh sih mursyid begitu, cuma bagi saya ada orang yang memandang betul ini nggak ada yang pantas. Tapi yang memantaskan murid jadi mursyid kan cuma Allah. Emang waktu kita dulu diangkat kita sudah pantas? Karena juga. Itu obrolan saya dengan teman-teman sesama orang yang bergerak di dunia dakwah ya. Jangan terlalu pelit ngasih ijazah, tapi juga jangan serampangan ngasih ijazah. Mutawassit ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahannya. Maka saya bertemu seorang mursyid di Jawa Tengah. Beliau nggak pelit ngasih ijazah kemursyidan. Kata beliau kepada saya, kalau bagi saya Buya, kata beliau, kalau muridnya sudah alim masih mau ngambil thariqah, berarti egonya sudah dia sembelih. Maka orang ini sudah wusul level 1. Maka kita bimbing sedikit, upgrade sedikit, langsung kasih ijazah, nanti Allah sempurnakan dia. Nah itu saya ketemu seorang mursyid di Jawa Tengah. Semoga Allah berkahi hidup beliau, masih hidup orangnya. Su'ila Abu Muhammad Al-Jariri rahmatullah wa qadasallahu sirruhu wa tasawuf. Ini sekarang Imam Jariri. Apa itu tasawuf? Apa jawaban beliau? Kalau Imam Samnun tadi, boleh kita ya mengakses, menikmati rezeki yang ada, tapi jangan merasa termasuk pasangan, anak, kendaraan, rumah, duit, isi rekening dan segala macam itu ya biasa aja. Walaupun ini tidak mudah. Coba latihan-latihan sedekah. Jadi sedekah itu kenapa mesti ada? Karena dari kata sodak. Sodako itu bentuk kejujuran, bukti kita tidak merasa memiliki pemberian Allah. Pemilik dalam alam nyata ya, secara surat ya, tapi pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Ad-dukhul fi kulli khuluqin saniyyin wal khuruj an kulli khuluqin daniyyin. Coba tasawuf, perhatikan tasawuf. Ini lebih keren lagi. Tasawuf itu adalah keluarnya seseorang, kata Imam siapa tadi? Al-Jariri, Imam Al-Jariri. Keluarnya seseorang dari akhlak yang rendah dan masuk kepada akhlak yang tinggi. Muka masem, itu akhlaknya rendah gak? Kita kesel nih, mukanya masem atau senyum? Senyum dong, ya. Senyum aja, Pak. Walaupun pahit. Gitu. Kita dihina, tidak balas menghina, bukan berarti kita mulia. Harga diri kita nggak ada. Bukan begitu. Gak perlu membalas orang-orang yang suka menghina dengan kehinaan. Kenapa? Orang yang suka menghina itu tong sampah kehinaan. Maka yang keluar dari mulut dia kehinaan-kehinaan. Karena air yang ada di dalam kendi, jika warnanya putih, keluarnya putih. Jika hitam, keluarnya hitam. Orang yang ngomong anjing lo, babi lo, berarti dalamnya ada kebun binatang. Kalau ngomongnya apa? Tai lo, apa lagi?
Apa kalau orang-orang Betawi itu ngomongnya orang Sunda? Hah? Bangke loh gitu. Berarti dalamnya itu apa? Tong sampah, WC itu, toilet di dalamnya tuh. Kata orang Malaysia, tandas itu. Ya. Ini yang mesti dibersihkan. Beliau ini berbicara tentang ujung tasawuf. Tasawuf ini indikatornya. Jadi mereka ini berbicara tasawuf, indikator kesuksesan seorang bertasawuf. Zikir-zikir yang ada, manakib-manakib, khususiyah, khataman-khataman, talqin zikir, semua itu cara untuk membersihkan kolbu dari kotoran supaya keluar itu, ya. Jadi jangan heran, mohon maaf orang-orang yang belum bertorikoh, bertasawuf terus ngeluh kepada saya, Ustadz, Buya, kenapa tetangga saya ini katanya bertorikoh, tapi amalan dia ganggu kami sekampung katanya, berisik, nggak punya perasaan kami ini, nggak senang dengerin begitu, ngomong gitu. Ya kita bilang mohon maaf, ya teman kita ini lagi asik dapat mainan baru, mainan kolbu, itu zikir keras. Nanti lama-lama dia akan faham, ya. Jadi kalau di luar Bapak Ibu atau di rumah zikirnya jangan keras-keras, bisik-bisik aja, cukup kita yang dengar. Kan yang Allah pandang kolbunya, ya. Nanti kalau di pusat tempat zikir, ini kalau pintunya ditutup, ini baru boleh zikir keras, Pak. Ya, tapi kayaknya kedengeran ya Pak Haji Iman ya. Masih kedengar keluar nggak? Enggak ya? Sedikit ya? Tadi kita baru zikir 40, saya udah khawatir aja nih tetangga terganggu, maka 40. Aslinya 300. Karena rotib saman itu baca tahlilnya idealnya 300. 313 sejumlah ahlul badr. Ya, idealnya. Ya. Ada dua imam lagi nih. Su'ila Amr bin Uthman al-Makki rahmatullah kepada salah-salah tasawuf, ya. Ada Amr bin Uthman al-Makki ditanya mengenai tasawuf. Apa jawaban dia? Ayyakuna al-'abdu fi kulli waqtin bima huwa aula fil waqt. Ini lebih keren lagi. Ternyata permasa itu mereka menyederhanakan masalah. Seorang hamba dalam suatu waktu mengamalkan yang paling relevan untuk waktu itu. Kalau kita di tengah pengampungan begini, di luar pengajian yang sudah kita minta izin ke warga misalnya, di luar itu kita kenceng-kenceng bunyiin sholawat, itu relevan nggak? Elok nggak? Nggak. Jadi mohon maaf Haji Iman, yang suara kenceng-kenceng sholawat gitu nggak tiap hari kan? Cuma di hari-hari pengajian kan yang masyarakat sudah ngerti gitu, ya. Jadi nggak begitu, mereka sudah paham. Orang kalau paham dia nggak terganggu. Orang yang terganggu itu kalau dia nggak paham. Kita kalau ada orang terganggu sama kita nggak boleh belagu dan sombong dan mengatakan derita lo gitu, nggak boleh gitu ya. Kita ngalah Pak. Al muslimu man salim al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis Imam Bukhari, hadis Sahih. Nabi ditanya, Islam itu idealnya apa wahai baginda? Beliau menjawab, ya, amalan yang paling utama apa wahai baginda? Jawaban beliau, orang Islam ideal itu adalah orang Islam yang lisannya, perbuatannya tidak mengganggu dan orang-orang sekitarnya tidak merasa terganggu. Jadi saya sampaikan kepada pengurus, mohon buat program acara yang tidak norak, ya. Kecuali ini sekali sebulan, yang ini nggak apa-apa dikencengin, kan kita sudah minta izin juga. Kan Indonesia senangnya rame-rame, ya, yasinan rame-rame, bener gak? Padahal ya azan, Pak, nggak ada di negara manapun azan seramai Indonesia, hatta Saudi. Sudah pernah ke Brunei? Ke Malaysia? Ada nggak dengar azan seramai di Indonesia? Nggak ada. Kita kalau azan kita bingung, ini dari kiri, ke kanan, depan, belakang. Ya nggak ada dari atas, Pak. Itu luar biasa itu. Karena hadis fadilah azan paling banyak. Kalau azan muncul, orang azan, waktu azan muncul, itu pintu langit kebuka. Di Indonesia, lama sekali, 3 jam lamanya waktu
waktu langit kebuka itu belum ditutup lagi, udah kebuka lagi, masuk lagi jamnya. Indonesia tuh, hati-hati kalian yang coba ganggu-ganggu negeri kita ya. Negeri ini negeri yang waktu langit dibukanya nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti. Kan 3 jam kan kita dari Papua sampai Sabang, bener kan? Baru connect ya? Ya. Udah habis 3 jam di Sabang, Papua udah masuk lagi. Kecuali dari subuh ke zuhur. Tapi udah ada duha lagi sama ibu-ibu yasinan. Ya, kata orang yang nggak paham Nora katanya. Iya sih, Nora juga. Cuma waktu saya ngisi kajian di komunitas Eropa, mereka bilang gini, Ustadz, saya rindu apaan? Rindu mak-mak yasinan di kampung katanya. Suara yang pas-pasan tapi ternyata merindukan sekali katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ternyata mereka rindu Pak, yang di Eropa sono. Semua mak-mak lomba-lomba mau sholawatan, ini kan suaranya ya pas-pasan aja tapi bikin rindu. Terkadang dia nyanyiin lagu dangdutnya orang Arab. Baik. Jadi kata Imam Amr bin Utsman al-Makki, apa itu bertasawuf? Bertasawuf itu beramal yang cocok dengan waktu itu. Kalau malam hari, amalan yang cocok, zikirnya lembut. Kalau di jam kerja, amal yang cocok, bekerja sungguh-sungguh. Bukan tebar sajadah, lalu takbir 12 rakaat. Bukan, itu gak afdal. Maka bagi beliau, orang yang bekerja, orang yang berdagang, pada waktunya, itu bertasawuf. Maka jangan berkecil hati para pegawai ASN, karyawan, ya, anggota, orang-orang seperti antum, jika mengerti maksud ini, itu sedang bertasawuf. Maka pilar-pilar tasawuf ini bisa diamalkan oleh ulama, santri, orang awam, orang abangan, politisi, penguasa, pedagang, dan semua kelompok. Karena zikirnya tidak kaku. Jadi ciri-ciri tarekat yang maju, itu tarekatnya nggak kaku. Amalannya ada amalan pakem segini, ada amalan yang bisa elastis. Gitu. Kalau yang masuk tarekat harus begini, kalau nggak nanti cari tarekat lain. Itu tunggu aja tarekat terhabis waktunya. Ya. Habis tuh waktunya, nanti tarekat begitu. Lihat sekolah-sekolah. Di Sumatera Pak, banyak sekolah-sekolah yang di luar nama pesantren itu sudah tutup. Lebih dari 1000 madrasah, ma'had klasik itu tutup. Dan itu kejadiannya beda dengan Pulau Jawa. Mulai dari Banten sampai ke ujung Madura, ujung Banyuwangi, itu justru sekolah-sekolah tradisional tambah ramai. Alhamdulillah ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Sumatera harus belajarlah sama ulama-ulama di Pulau Jawa, ya. Lalu ditutup dengan perkataan beliau, Su'ila Ali ibn Abdul Hakim al-Qannad qaddasallahu sirrahu an yastasawwu qala. Jadi kata Imam al-Qannad, tasawuf itu nashru maqamin wattisalu bidawamin. Nashr itu menyebarkan maqam, wattisal bidawam, dan sampai kepada kedisiplinan. Apa maksudnya nashru maqam? Apa beda? Ada hal, ada maqam. Hal itu gini, kita lagi senang baca Quran mulu, tapi nanti ada masa nggak senang baca Quran, akhirnya nggak baca sama sekali. Hal itu kondisi, dan kondisi hati berubah-ubah. Nah, kondisi hati ini bukan yang dianjurkan di dalam orang melakukan suatu amalan spiritual. Yang dilakukan dalam amalan spiritual bukan mencari sekedar rasa nangis,
rasa getaran, enggak, tapi kedisiplinan. Maka nasyuru makom, makom itu bermakom. Makom itu dua, ada tempat dan waktu. Maka disebut nasyuru maqamin wattisalun bidawam, boleh saya terjemahkan disiplin beragama. Tapi bukan disiplin dalam artian saklek. Disiplin ini dia sholat sunat di masjid yang ada orang, dia juga lakukan itu ketika tidak ada orang di rumah. Gak ada orang yang nyaksiin dia sholat sunat, dia tetap sholat sunat. Dia meremata zikir di masjid dan tidak ganggu oleh orang-orang, dia melakukan hal itu juga di rumah sendiri tanpa dilihat orang. Gitu. Maka dalam ungkapan lain, istiwaul jalwah wal khalwah. Ramai dan sepi tidak mempengaruhi disiplin seseorang beramal, baru disebut sufi. Ya, bukan karena lagi safar nih, lagi rame-rame nih, lagi bus barengan atau lagi motoran barengan, oh ngeliatin solehnya, aneh orang torikot. Wudhu selalu, habis buang air nih, kelihatan nih, jenggotnya dibasahin, bajunya agak sedikit basah-basah biar kelihatan pengamal dawam wudhu. Ya, nah itu maksudnya saya dulu begitu. Ya, saya dulu begitu Pak, ini pengalaman aja ya. Awal-awal dulu bertorikoh, kita kira begitu yang disebut bertasawuf. Naik mobil, naik angkot, nanti besok hari dengar kabar dari teman, luar biasa itu Ar-Razi itu, gerak apa aja sholawat, berarti ingin dipuji orang. Kalau sendirian nggak ngeluh, aduh sakit ya Allah, gitu. Nggak, itu bukan sufi ya. Sufi nggak begitu. Ya di depan ngeluh sama. Kalau kolbu kan yang dipandang Allah kolbu. Yang dipandang Allah kolbu. Maka orang yang mengatakan, dia sakit, itu belum tentu juga orang itu nggak zikir. Karena zikirnya orang sakit itu gitu. Itu kata beberapa imam dalam kitab, terutama Thariqat Samaniyah, zikirnya orang sakit benar nggak? Udah nggak sempat Pak baca Allah nggak sempat kan? Nggak sempat bacanya ya Allah, itu zikir. Maka dalam Thariqat Samaniyah salah satu bunyi nafas itu Nah, ini yang disalahfahami oleh orang yang nggak paham ilmu tasawuf, lalu membid'ahkan zikir membid'ahkan zikir Nah, itu bukan bid'ah. Kalau nggak tahu nanya bro, katanya suka baca kitab, ya kan? Baik, ini tentang definisi tasawuf. Ini kan definisi banyak, dikumpulkan oleh Imam Zarruq dalam kitab Qawaidut Tasawuf. Di Ribat kita khatam 2 tahun lalu. Qawaidut Tasawuf, kaidah tasawuf. Apa kata beliau? Setelah saya kumpulkan, kata beliau, ulama mendefinisikan tasawuf sampai 2000 definisi. Pusing nggak? Dari tadi mana definisi yang paling tepat? Kan bingung, semuanya tepat semua kan? Yang paling tepat nggak ada. Yang ada cuma kita ringkas, kata beliau, dibuat pengelompokan. Apa pengelompokan oleh Imam Zarruq? Tasawuf itu adalah membangun, menjaga hubungan kehambaanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya macam-macam, ada akhlak karimah, ada yang merasa hadirnya Allah, ada yang melenyapkan, menundukkan kemauan diri dalam kemauan Allah, ada yang keluar dari akhlak yang hina kepada akhlak yang mulia, ada yang tidak dapat rezeki tapi tidak merasa memiliki gitu, ada yang beramal relevan dengan waktunya dan lain sebagainya. Ya, kita nggak sanggup Bapak Ibu bertasawuf seperti ulama-ulama terdahulu. Ya, ada beberapa imam di silsilah zikir kami itu kalau wudhu masuk ke ruang sholat dia, mihrab dia, itu nggak keluar kecuali setelah 6 hari atau 12 hari, 2 minggu. Nggak makan, nggak minum, bahkan nggak buang air. Nggak masuk akal kan di akal kita, karena akal kita akal materi.
Akal itu tergantung mesin yang dipakai. Mesin apa yang dipakai? Kalau mesinnya mesin berdasarkan materi, nggak masuk akal. Kalau pakai rohani, masuk akal nggak? Maka kalau ada orang bilang nggak masuk akal, akal ente harus di-upgrade. Karena akal itu dia sangat menerima perubahan. Percaya nggak ada orang yang tertidur 309 tahun dan nggak mati, tubuhnya masih utuh? Ada? Siapa? Ya, jika itu terjadi di umat Nabi Isa, itu umat Nabi Isa, kira-kira mungkinkah terjadi pada umat Sayyidina Muhammad SAW? Atau lebih utama umat Nabi Muhammad SAW yang mengalaminya? Lebih utama umat Nabi Muhammad SAW yang mengalami. Ini perkataan Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, apapun keramat, mukjizat Nabi terdahulu, itu sangat mungkin menjadi keramatnya umat Nabi Muhammad SAW. Itu kaidah itu, Pak. Ya, itu kaidah. Ya. Nah, ini pengantar kitab Al-Lumah. Ya, kita pindah ke kitab yang kedua. Sholawat dulu 1 atau 2. Ya. Fadhol. Kitab ini diceritakan oleh ulama kita di masanya yang bernama Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, orang Palembang. Orang Palembang itu unik, kesultanannya berbahasa Jawa, padahal orangnya orang Melayu. Ternyata kesultanannya berasal mix ya dari keturunan Sunan Giri. Waktu konflik di kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan Islam, maka zuriat keturunan Sunan Giri berangkat ke Palembang dan di situ menyambung kesultanan Islam. Maka mereka berbahasa Jawa plus bahasa Melayu di keraton. Ya, ini kitab diajarkan oleh ulama yang berasal dari sana dan beliau bercerita dalam bukunya Sair atau Siyar As-Salikin, perjalanan para pesuluk, orang yang menempuh jalan kepada Allah. Bayangkan Syekh Abdul Somad ini tahun 1800-an, sekarang kan 2000-an, berarti 2 abad yang lalu. 2 abad yang lalu. Kata beliau, Syekhi, guruku, dalam jilid ketiga, ya, 4 jilid itu kitab, 4 juzuk, ya, juzuk ketiga, beliau mengatakan, guruku Al-Kutub Muhammad bin Abdul Karim Samman berpesan agar aku belajar kitab ini, An-Nafahat Al-Ilahiyah. Ya, nanti yang bisa bahasa Arab ini boleh diperbanyak, silakan difotokopi. Ya, ada yang bisa bahasa Arab, saya lihat wajah-wajahnya ini beberapa, termasuk mu'alim ribat ya. Fotokopi ini kitabnya. Ini kitab sudah disebar luas PDF-nya. Atau kalau ada yang dermawan nih, perbanyak aja nih. Taruh di sini agak 50, selesai ngaji taruh lagi. Jangan dibawa pulang, biasanya bawa pulang nggak balik-balik. Ya, nanti diperbanyak nih kitabnya. Siapa kek? Jangan itu lagi yang berderma, yang lain lah. Siapa kek ya? Orang yang menyokong ilmu, maka Allah akan beri keberkahan rohaninya, karena ilmu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini ini kitab dipesankan oleh Syekh Samman, pengarang kitab ini. Saya carilah siapa, apalah kitab ini, ternyata yang berpesan itu pengarangnya sendiri, guru langsung dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Apa kata beliau? Kamu ngaji kitab ini kepada asistenku Syekh Abdurrahman Siddiq, termasuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu disuruh ngaji kepada orang yang sama. Itu pengajian mereka, Syekh Abdul Somad sama Syekh Arsyad Al-Banjari. Ngajilah mereka ke Syekh Siddiq. Dan saya lihat daftar pengajian kitabnya luar biasa. Itu kitab-kitab yang sangat-sangat tinggi dalam ilmu rohani. Ya. Maka berdasarkan itu saya juga kita harus kemas kitab ini sehingga dinikmati oleh orang-orang yang ingin mengenal Allah SWT tapi sudah nggak sempat nyantri, ya, atau yang pernah nyantri dulu nggak puas, kita kemas ulang. Ya, semoga
usaha kami diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini Bapak Ibu saling khidmat. Saya pun khidmat di sini. Teman-teman semuanya khidmat. Jadi khidmat, apa yang kami bisa bantu, kami bantu. Ya. Jadi jangan dibayangkan ini Buya ini diberi honor berapa di sini nih ya. Nggak usah pikir-pikir begitu. Ini kami pun berkhidmat di sini. Kita hanya berharap Allah ridho. Karena ridho Allah nggak bisa dibeli. Ya, ridho Allah itu hanya dapat diundang. Acara ngundang ridho Allah itu berbuatlah yang Allah suka, sehingga Allah melirik. Sekali dilirik oleh Allah, selama-lamanya orang itu dilirik dengan rahmatnya. Nah, jadi sekali antum mencari perhatian Allah, Allah melirik, melihat orang ini, maka selama-lamanya dia mendapat rahmat Allah. Gitu ya. Jadi kita kalau senang dapat lirikan orang yang cantik, yang gagah, itu nggak abadi. Tapi Allah yang maha indah, yang maha gagah, sekali dia memberikan perhatian, insya Allah sampai mati kita dapat husnul khatimah. Nah, beliau buka kitab ini dengan solawat. Ini solawat yang sangat berkah sekali. Assalatu wassalamu ala abdizzat. Semoga solawat dan salam tercurah kepada hamba zat yang mulia, yang sempurna, Rasulul Asma, Rasul penyampai nama-nama, wasifat dan sifat Allah, Al-Ab Al-Awwal, ayahanda pertama di alam semesta. Jadi kalau ada sholawat yang saya ajarkan, yaitu sholawat abati Rasulillah. Assalatu wassalamu alaika ya abati, ya sayyidi, ya abati, ya Rasulullah. Itu rangkuman dari ajaran-ajaran beliau ini, yang diperoleh secara sesuai dengan metode ini, ya. Jadi itu bukan bid'ah. Ini didapat dari cara-cara beliau-beliau ini semua, ya. Itu bukan saya rangkai-rangkai, Pak. Karena kita nggak boleh buat-buat sholawat. Membuat-buat sholawat itu bid'ah. Sholawat itu mesti dari Nabi SAW, atau diriwayatkan dari para wali, atau diilhamkan oleh malaikat, atau diilhamkan langsung oleh Allah Ta'ala, atau orang itu berjumpa ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu bid'ah menurut versi Sufi. Jadi bagi Sufi kalau nggak ada yang begini, itu berbid'ah. Makanya jangan heran ada kitab-kitab yang isinya sholawat, tapi sholawat itu nggak ada di kitab hadis. Karena sholawat itu didapat dengan cara yang tadi, ilham dari Allah, mimpi ketemu Rasulullah, atau ketemu rohani, nggak perlu mimpi, ilham malaikat, apalagi tadi diriwayatkan dari para aulia. Baru yang kelima riwayat ahli hadis. Ini kenapa orang thariqah, para sufi, majelis-majelis tarekat, sholawatnya banyak, kok nggak muncul di kitab ahli hadis? Dan apakah ahli fikih memperkenankannya? Karena ahli hadis nggak boleh larang, karena ahli hadis bukan ahli fikih, kecuali dia ahli fikih, dia belajar ilmu hukum. Kita cek, ternyata Imam Nawawi dalam kitab Idah Manasikil Hajj wal Umrah, di ujungnya mengajarkan sholawat yang nggak ada di kitab hadis. Itu berdasarkan pengajaran wali Allah yang mengajarkan beliau. Imam Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah mengajarkan sholawat yang beliau dapat ilhamnya sendiri, tentu dari Allah. Ada, jadi beliau ngajarin itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang disebut bid'ah menurut para sufi yang tidak berdasarkan yang tadi. Ya, jadi nggak boleh saya pintar bahasa Arab nih terus saya buat-buat sholawat sendiri, nggak boleh, Pak. Dan itu nggak bisa diangan-angankan, ya. Buka sejadah, zikir sebentar, terus dipikir-pikirkan, gitu, diundang-undang, dirasa, nggak bisa. Dia memang hadiah. Hadiah ini tidak bisa dikira, kapanpun bisa datang. Ya. Jadi beliau, Imam Syekh Samman menyebut Nabi dengan sebutan apa? Abduzzat, Rasulul Asma wa Sifat. Yang keempat, Al-Ab Al-Awwal, Abi pertama.
ayahanda pertama. Kalau di Sim Tiduror apa yang didoa? Al-Akbar, ayahanda tertua, terbesar. Ya. Kalau dalam kita dalam sholawat masyhiyah, Al-Hijab Al-A'zam, hijab teragung. Gitu, ya. Jadi istilah-istilah ini cara memahaminya harus ngaji yang disebut Ma'rifat Nur Muhammad. Nah, nanti kita buka kajian itu di sini yang boleh dibuka. Karena kajian Nur Muhammad itu ada yang boleh dibuka, ada yang nggak boleh dibuka. Yang saya sebarkan selama ini di sosial media oleh teman-teman, itu yang boleh dibuka, Pak. Banyak yang nggak boleh dibuka. Ya, yang nggak boleh dibuka itu secara umum. Dia mesti bersuluk, dia mesti ditalkin, baru boleh dibuka ini barang. Jadi sebenarnya di luar itu saya punya majelis yang sifatnya ngaji duduk di rumah dimanapun. Kadang-kadang kita kemana buka, ya. Kalau di rumah ada whiteboard, pakai whiteboard kita buka. Karena disitu muncul asrar-asrar yang nggak boleh dikeluarkan secara serampangan. Jadi yang saya ajarkan itu, kalau kata orang, kok kamu buka rahasia? Loh enggak, itu bagi kami masih kulit, sorry, bukan belagu, bukan. Emang guru saya bilang itu masih kulit tuh Ar-Razi. Dulu kita kira itu udah rahasia. Jadi ketika saya memahami semua rangkaian itu, beliau bilang, yang ente pahami itu baru kulit. Wah, kita yang tadi sudah jumawa, sudah melangit rasanya, itu langsung down lagi, ingin ngaji lagi. Ternyata ada langit di atas langit. Nah itu pegang-pegang itu ya, ada langit di atas langit. Orang sering mengatakan bertorikot sulit, tasawuf itu rumit. Iya, tapi bagi siapa? Coba, ini pembukaan beliau. Wa ba'du fa inna tariqal qaumi sa'batul maram illa ala man waffaqahu Allahu min zallatil aqdam. Nah, kita bagian mana nih? Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib bilang tasawuf itu ribet, jangan-jangan dia termasuk kelompok yang ini nih. Apa pembukaan sang wali? Beliau ini disebut gelarnya Kutubul Aqwan, kutub alam. Kutub alam itu maksudnya apa? Porosnya alam. Makanya dulu Syekh Abdul Somad ini disebut nida, bukan doa. Kata Syekh Saman, kalau kalian ada masalah dimanapun atau ada ombak, panggil aja nama saya. Nanti kalian ingat Allah. Maka ketika Syekh Abdul Somad masuk naik kapal, dulu kan gak ada pesawat, Pak. Kalau di pesawat turbulen, nah ini ombak. Tiba-tiba, ya Saman, langsung tuh berhenti tuh ombak. Cuma dengan rasa menyebut ya Saman, ingat zikir kepada Allah yang diajarkan Syekh Saman, bukan berdoa meminta kepada Syekh Saman, ya. Kita kalau butuh sesuatu manggil istri, manggil anak, atau istri manggil suami, bang, itu syirik nggak? Bang Toyib gitu. Ya, suami-suami ngomong, neng, syirik nggak? Tolong ambil dong gitu. Karena hubungan kita dengan istri dengan suami, hubungan fisik, maka panggilannya panggilan fisik. Seorang murid ketika dia ada masalah, hubungan dia dengan gurunya hubungan kolbu, hubungan ruhani. Maka ketika dia memanggil kolbunya. Bukan dia sedang memanggil minta tolong dalam pengertian menyembah, berdoa, enggak. Itu panggilan ini. Duhai kekasihku, duhai guruku, gitu. Kalau ke pasangan, kekasihku. Syirik nggak manggil bini kita? Nama bini siapa, Pak? Hah? Yun gitu. Manggil Yun boleh, bilang manggil ya Saman nggak boleh. Itu akidah Ahlussunnah mana begitu? Sekarang banyak ngajarin akidah Ahlussunnah katanya nggak boleh. Apalagi manggil ya Muhammad, katanya syirik. Betapa jahilnya orang-orang yang mengatakan itu. Ya, padahal itu disebut nida'us salihin, nida'ul mahbub, nida'ul ahbab. Menyeru orang yang kita kasihi itu boleh. Memanggil, bukan berdoa. Kalau berdoa bahasa Arabnya doa.
Kalau memanggil nida, coba ingat-ingat. Mereka mengatakan, jangankan ya Saman, ente baca ya Muhammad, itu syirik, katanya begitu. Ya, sayang, mereka nggak paham bab cinta. Padahal nida itu, bagi saya nidaul hub, itu panggilan kekasih. Beda ya? Beda kita. Maka jika Salafi Wahabi bertanya dan mengatakan engkau menyuruh makhluk itu adalah syirik, kita jawab, Anda belum mengerti bab cinta. Belajar dululah puisi. Nggak nyambung. Oke. Jadi sekarang problemnya apa? Yang mengatakan tasawuf, thariqat itu ribet, itu ulama ahlus sunnah, kiai ahlus sunnah, orang aswaja. Ini problemnya. Ternyata ini sudah terjadi dari masa ke zaman, dari dulu sampai sekarang, ya terjadi terus. Apa kata beliau? Wa ba'du fa inna tariqal qaum sa'batul maram. Betul. Tariqatnya sufi ini sa'batul maram. Untuk mencapainya sulit. Tapi ini baru jeda, belum selesai di kalimat. Si kiai, si ajengan, si habib, bacanya sini doang. Baca kitab itu yang tuntas. Jangan setengah-setengah baca kitab. Supaya pesan dari orang yang berkalam ini sampai. Apa kata beliau? Illa, kecuali ala man waffaqahu Allah min zallatil aqdam. Kecuali bagi orang yang Allah bimbing dia, beri hidayah dia daripada tergelincirnya kaki. Kaki di sini maksudnya pendirian. Pendirian itu ada di hati. Itu yang pertama, pengecualian. Jadi orang yang dapat hidayah berarti berhijrah nih. Kalau mau menghijrahkan diri setiap saat, pasti orang ini tidak akan mengatakan tasawuf susah. Ya. Alhamdulillah kami al-fakir, kata orang kitab A susah, enggak ada susahnya. Susah itu ente nggak mau baca gitu aja. Baca jangan baca sendiri, pakai guru dong bacanya. Orang baca Iqra aja ada gurunya, masa baca kitab Ihya nggak pakai guru? Saya guru Ihya saya banyak, guru hikam saya banyak, guru thariqat saya banyak, sehingga kita ngambil kunci-kunci mereka dan ini kita kemudian formulasikan. Saya temukan metode sendiri, ini cara baca kitab yang cepat begini. Sehingga nggak ada kitab yang sulit. Antum nggak bisa bahasa Arab, baca kitab bahasa Arab ya sulit. Ini yang ribut, yang ribet, bukan ribut. Orang bisa baca kitab, bilang kitab tasawuf ribet. Kiai yang mengajarkan ilmu syariat bilang belajar tasawuf ribet. Ini kemudian menjadi masalah. Dan dia mempengaruhi orang awam. Ya. Sulit nih, sulit. Enggak ada sulit. Berguru, ngaji sama orangnya. Ya. Atau jangan-jangan antum termasuk orang yang tidak mendapatkan hidayah daripada tergelincirnya pendirian. Jadi orang-orang yang tergelincir, ahli fikih, ulama, kiai, habib, ajengan, ya, gus-gus yang mengatakan ribet, nggak ada pengecualian, termasuk orang-orang yang tergelincir. Ini mohon maaf yang berkata Syekh Saman, bukan Ar-Razi. Ya. Yang kedua, man qarrabahu maulahu tawallah, orang yang dikecualikan, yang tidak akan merasakan sulit bertasawuf, orang yang Allah undang untuk mendekat kepadanya. Nah ini para aulia-aulia ini. Jadi Allah itu ada yang Allah undang rohani seseorang itu untuk datang kepadanya. Ini man qarrabahu maula wa bi'ainil inayah ra'ah, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa orang bilang bertasawuf rumit padahal sudah jadi kiai? Karena dia baru kiai fikih, belum kiai tasawuf. Karena dia kurang, apa itu? Zalika li'adami sidqil muridin salikin. Waktu dulu dia di santri, dia nggak tasdik dengan ini. Dan nggak sungguh-sungguh. Ketika dia belajar pun dia nggak sungguh-sungguh.
wa khafa'il muradin al-musallakin illa al-qalil minal qalil, ya. Karena emang sedikit sekali orang-orang yang sudah sampai kepada ini. Udah begini kita persulit lagi gitu ya. Coba saya mau tanya, kata orang yang tidak dagang, dagang itu sulit, benar nggak? Tapi kata pedagang, dagang itu asik nggak? Benar? Serius loh ya? Serius. Tapi kata pedagang, ngantor tuh sulit loh. Ente bisa tahan ya, berangkat pagi jam 8, jam 6, pulang jam 6. Itu bagi pedagang bingung dia. Kok kamu bisa tahan ya? Bagi orang yang jadi karyawan, yang jadi pegawai, apa kata dia? Kamu kok sanggup sih? Dagang begitu kadang nggak laku, kadang laku. Jadi orang ini pakai logika dia masing-masing. Dan dia nggak mau kemudian masuk ke logika orang lain. Nah, itu yang terjadi. Begitu juga ilmu fikih, ilmu hadis itu rumpunnya beda. Ilmu tasawuf rumpunnya beda. Ilmu tauhid rumpunnya beda. Kalau mereka nggak mau pindah-pindah, jadi selesai ngaji sini masuk ke sini, harusnya begitu. Jadi wallahi aqul lakum ayyuhal ikhwah, at-tasawuf laysa bis-sa'ab ala man waffaqahu Allah wa man qarrabahu Allah. Ya, berarti kalau dibalik kata beliau, tasawuf tidaklah sulit bagi orang yang Allah bimbing kalbunya, yang Allah kemudian kehendaki rohaninya dekat. Ya. Terus kira-kira kita masuk yang mana? Dijawab di muqaddimah. Nah, kita langsung masuk ke muqaddimah. Di muqaddimah beliau mengatakan ayyuhal murid al-muwaffaq as-sa'id. Ini kabar gembira. Siapapun yang sudah ngaji kitab ini berarti dia sudah dikehendaki dapat hidayah. Pada beliau panggil ayyuhal murid al-muwaffaq. Wahai murid yang sudah dapat hidayah. As-sa'id yang insya Allah berbahagia, sukses dunia akhirat. Ya. Annal kaum ajma'u ala annal mujahadah labudda minha fi suluki tariqil akhyar. Untuk sukses itu mesti bermujahadah sungguh-sungguh. Adakah orang dagang sukses dia nggak sungguh-sungguh? Orang buka jam 6, dia bukanya jam 10. Sukses nggak? Orang online, kan sekarang online. Dia buka online dan cepat nanggapin orang. Responnya cepat. Kalau salah kirim, cepat minta maaf dan dia kirim lagi yang baru yang bagus. Kalau orang seperti ini disebut dia bermujahadah, sukses dia nanti. Dibandingkan orang ya dia buka lapak di, namanya buka lapak ya, buka lapak apalagi Shopee, apalagi Tokopedia, bla 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 itu. Dia buka lapak di situ, buka toko di situ, tapi orang WA mesen 3 hari nggak dibalas-balas. Gimana? Kita beberapa kali Pak beli kitab nggak ditangkap-tangkapin, tapi ada kita baru ngirim 5 menit udah balas. Barang ready bos, katanya. Ada dipanggil bos sama dia. Nggak nyampe 3 hari udah nyampe barang. Wah, ini gua besok beli lagi di kitab di sini. Pas dikirim bagus kitabnya. Ternyata itu kitab nggak semuanya di toko dia. Dia nggak punya kitab, dia hubungi kelompok-kelompok yang lain, toko-toko yang lain. Sampai kemudian kitab itu ada semua. Nah, kita jadi kecanduan beli Pak jadinya. Nah, ini contohnya ya. Mujahadah. Ada mujahadahnya. Ya. Orang mujahadah itu nggak suka ngeluh. Antum suka kerja suka ngeluh nggak? Seneng nggak ngeliat orang ngeluh, ngomel? Seneng nggak? Nggak seneng loh. Kalau pengen disenangi atasan, jangan suka ngeluh. Jika ingin disayangi yang maha mengatasi semua makhluknya, jangan suka mengeluh. Apalagi ingin disayangi mursyid. Oh, ini ujian bermursyid macam-macam loh. Kalau di ribatnya masih oke. Saya kalau berguru ke beberapa masyaikh itu macam-macam. Kita baru nyampe di rumah, dia bilang, ente datang sini. Kita baru nyampe, disuruh datang lagi. Ya, teman kita berkali-kali digituin. Udah nyampe di tempat yang dituju, dianggurin, gak ada apa-apain, cuma ngetes doang, ini murid sodik apa bukan. Ada loh guru-guru begitu caranya. Ente kalau gan guru, jangan coba-cobain begitu ya. Teman sama teman jangan begitu. Yang boleh begitu cuma guru menguji murid. Kan uji murid boleh cuma dalam waktu tertentu. Kau boleh setiap hari juga diuji, stres nanti muridnya.
Jadi mesti mujahadah. Alladzina hasanatuhum sayyi'at innal abrar. Mesti mujahadah untuk menempuh jalan akhyar, orang-orang terpilih. Nih, perhatikan. Kita sudah dipilih Allah menjadi orang Indonesia dan umat Nabi Muhammad SAW, orang Nusantara, dan belajar thariqat. Tapi apakah betul-betul terpilih akhyar? Akhyar ini juga bisa arti orang terbaik, orang yang baik. Yang mana baik menurut orang awam itu bagi mereka belum baik. Alladzina hasanatuhum sayyi'atun indal abrar, ya. Baik itu bagi mereka itu buruk menurut abrar, orang yang di atasnya lagi, ya. Mustadillina lidzalika bil kitabi was sunnah wan nadibina li fi'liha bi ibaratin ufidat alaihim min ghaithil minnah. Mereka beramal berdasarkan kitab dan sunnah, ya, dan menganjurkan mengamalkannya dengan ibarat-ibarat yang bersumber dari ghaithil minnah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kitab dan sunnah, dari kitab, dari Al-Qur'an, ini dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mujahadah, Allah akan bukakan subul, bukan sabil. Subul artinya jamak plural dari sabil, sabil jalan. Kalau subul banyak jalan. Maka orang mujahadah, coba lihat orang-orang yang sukses menjadi orang sukses. Bedakan pekerja dengan orang yang sukses menjadi mengurus perusahaan. Karyawan yang dia lakukan apa? Dia bekerja untuk gaji. Tapi kalau orang yang thinkernya, si pemikir di situ, apa yang dia pikirkan? Gimana cara mengimprovisasi pekerjaan, memproduksi dengan lebih banyak, biar lebih laku, bla bla bla, semuanya. Orang-orang ini berpikirnya beda. Kalau pekerja dikasih manual acara, programnya dia buat. Tapi kalau thinker, dia memikirkan hal-hal yang baru. Nah, siapa yang begitu? Hanya orang-orang yang mujahadah. Orang-orang yang sungguh-sungguh Allah buka jalan kepadanya lebih dari satu jalan. Subulana, jalan-jalan kami, bahwa jalan menuju kami sangat banyak sekali. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang mengira dia beramal untuk kami, bukan, mujahadah dia untuk dirinya sendiri. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Jihad, mujahadah itu ada dua. Ada jihad fi sabilillah, di jalan Allah, itu perjuangan. Apakah perjuangannya kalau di musim damai bikin pesantren, berpolitik dengan baik, berlaku adil, mengajarkan ilmu terbaik, bekerja yang terbaik, menafkah yang terbaik, itu jihad di musim damai. Musim perang, berjihad secara fisik, militer, ya, itu jihad fi sabilillah. Kalau kita sampai di masa itu, kita jihad. Nah, maka nanti yang cowok-cowoknya harus siap jadi mujahid. Dan yang paling siap jadi mujahid itu sufi, karena dia nggak takut kecuali hanya kepada Allah. Antum cek sejarah, kalau orang Belanda kan menyebut pemberontakan Banten, itu kurang ajar yang bikin sejarah itu. Kita mempertahankan negeri kita kok disebut berontak. Yang benar apa? Jihad Banten gitu. Jihad di Batavia, jihad di Mataram gitu baru bagus sebenarnya. Tapi orang Belanda kalau nyebut sejarah apa? Pemberontakan di Banten. Pas kita lihat itu mursyid tarekat Pak yang memimpin. Tapi orang Belanda bikin sejarah kemunduran Islam karena orang-orang tarekat. Pinter-pinter mereka bikin. Saya didoktrin guru saya dulu, guru sejarah saya di sekolah, sampai di bab kemunduran umat Islam. Apa yang dikatakan? Itu karena kebodohan para sufi. Karena sufi berlaku zuhud, dia membuang dunia. Dia nggak tahu yang menemukan alat-alat modern yang kita pakai sekarang itu rata-rata sufi semua. Itu keberhasilan Belanda, Pak. Berapa tahun kita dijajah? Tuh kan, ini produk Belanda ini. Mana ada Belanda menguasai kita 350 tahun? Nggak ada, Pak, nggak nyampe. Nggak nyampe.
Kalau di Sunda Kelapa hampir 300 tahunan lebih, ya. Tapi kalau yang lain nggak, Banten nggak nyampe, Aceh apalagi, ya nggak nyampe. Karena kalau dihitung mundur 1945 mundur 350 tahun, itu Belanda belum ngapa-ngapain di Indonesia, yang ada baru Portugis, Spanyol, belum ada. Itu kan korban kita. Belanda aja dijajah sama ini loh, sama Perancis, Pak. Baru merdeka tahun 1800 belasan gitu. 1815-16 berapa gitu, saya nggak hafal bener. Tapi itu mereka baru segitu. Kalau kita hitung dari mereka merdeka, anggap 1800, anggap aja 1800. Ke 1945 berapa tahun? Cuma 145. Tapi enggak kok. Dulu belum ada Indonesia. Dulu yang baru dikuasai pasar-pasar. Yang menguasai bukan Belanda, VOC. VOC itu bukan kerajaan Belanda, tapi company, perusahaan. Nah, ini korban-korban sejarawan Belanda ini. Ya. Kita harus perbaiki itu ya. Oke, kembali ke sini. Nah, mereka berhasil menjelek-jelekan tasawuf, padahal orang-orang sufi-sufi inilah yang berjuang untuk negeri ini, ya. Sampai hari ini. Faddalallahu al-mujahidin al-qaidin ajran azima. Allah melebihkan para pejuang terhadap orang yang tidak berjuang, ajran azima. Ya, balasan yang sangat azim, agung, besar. Nah, dari kitab sunnah, i'malu, Nabi SAW berkalam, ciri-ciri orang dapat hidayah apa? Ini jawaban tadi yang di atas. I'malu fa yassarallahu a'malakum. I'malu fa kullun muyassarin lima khuliqalah. Beramallah kamu, karena orang yang beramal, wa kullun, setiap orang, muyassar, akan dimudahkan menjadi, kalau di ahli surga akan diinspirasi, dimudahkan, diundang untuk ngajak mengamalkan amalan ahli surga. Amalan ahli surga dua aja, Pak. Al-ilmu wal amal. Cari ilmu sama mengamalkan ilmu, dua aja. Lebih tinggi surga orang berilmu apa surga orang beramal? Berilmu. Surga alimin dan arifin lebih tinggi. Ini baru halaman Qadimah paragraf pertama ya. Sampai situ aja dulu ya, karena sudah malam, besok kita masih bekerja lagi. Kesimpulan dari muqaddimah ini, Bapak Ibu yang bukan Allah, tasawuf tidak sulit. Tolong sampaikan kepada guru antum, kiai antum yang bilang dia bahwa tasawuf itu sulit, kasih kitab ini. Nih kata ulama tasawuf, beliau ahli tafsir, ahli hadis. Saya punya sanad hadis melalui jalur beliau, saya punya sanad tafsir melalui jalur beliau. Ya, beliau bukan hanya ulama thariqah. Dan beliau bukan orang Bandung, bukan orang Bekasi, bukan orang Buaran, bukan orang Jati Keramat, ini orang Madinah. Orang Madinah, zuriat Bani Quraisy ya, dari Sayyidina Abbas, dan beliau mengatakan tasawuf itu hanya sulit bagi orang yang tidak dapat hidayah. Saya khawatir kalau kiai mengatakan tasawuf itu sulit, jangan-jangan tuh kiai tidak dapat hidayah. Kalau kiai tidak dapat hidayah, berhenti aja pakai nama kiai, gelar kiai, ya, berguru lagi kepada kiai yang lebih alim. Ya, mohon maaf kalau kalimat ini menyinggung antum semua. Tapi biasanya emang datang sini supaya disinggung-singgung tuh. Ya, alhamdulillah yang memberikan kenikmatan ke dalam kalbu kita, yang tidak tersinggung di saat disinggung, kan itu tanda orang dapat hidayah. Yang tidak sakit hati jika disenggol, karena berarti dia siap dibimbing oleh gurunya, berarti dia siap melepas noda-noda di kalbunya. Ya, semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita kirim Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW, untuk Imam Syekh Muhammadul Karim Samman, Imam Abu Nasr Abdullah bin Ali As-Sarraj, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Yazid Bustami, semua para imam-imam wali Allah, dan penutup kewalian di akhir zaman Sayyidina Al-Mahdi Khalifatillah. Al-Fatihah.